Hai, welcome to my channel again. Guys, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang kenapa aku suka banget sama yang namanya tanaman. Video sebelumnya aku jelaskan, aku tuh dulu tinggal sama orang tua yang notabene orang tua aku tuh rumahnya adalah ruko, dan kanan kiri itu adalah ruko gitu kan. Depan rumah jalan raya. Nah, karena nggak ada lahan kosong itu, makanya aku nggak bisa punya yang namanya halaman yang ditanami oleh tanaman-tanaman. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulanan, aku pindah ke sini. Jadi aku beli rumah gitu untuk keluarga kecilku juga. Jadi rumahnya masih kecil. Di rumah ini aku juga nggak ada lahan space untuk kayak tanah gitu kan, karena di depan rumah ini, di teras ini yang harusnya ini jadi halaman, tapi aku udah pasang kanopi, terus udah di lantai keramik juga dijadiin sebagai ruang untuk menerima tamu nantinya. Tapi nanti ini belum selesai, belum kelar, tembok di belakang juga belum dicat gitu kan, jadi nanti mau dibenahi dulu rumahnya. Ini belum rampung, masih 85% gitu kan jadi rumahnya, tapi belum selesai gitu, belum finishing gitu. Makanya tanaman-tanaman aku yang di belakang ini aku geletakin gitu aja gitu, belum ditata gitu. Kenapa suka sama tanaman? Aku suka banget sama tanaman karena kalau ngelihat tanaman itu kayaknya tuh bawaan stres tuh hilang. Pulang kerja gitu kan, capek di kantor, terus banyak pikiran di luar juga, pulang-pulang lihat mereka duduk di tengah-tengah mereka atau di samping mereka, tanaman-tanaman ini ya maksud aku, terus minum teh gitu kan, kayak nyaman. Berbagi bahwa tanaman-tanaman yang aku punya ini adalah tanaman-tanaman yang mudah didapatkan di mana saja. Berapa video yang aku udah upload itu aku sering jelaskan kan, ini tanaman yang aku dapat di pinggir jalan. Tuh, ini sansevieria juga. Terus itu semua tuh, ini keladi-keladi kayak puri-puri. Ini di pinggir jalan semua ada, aku dapetnya di pinggir jalan. Kecuali yang aglonema itu aku dikasih sama temennya ibuku. Terus yang peace lily itu aku beli, yang kebeli itu baru satu. Nanti kedepannya karena ini rumah juga kan belum rampung gitu kan, tuh masih temboknya masih kayak gini, masih berantakan banget. Jadi nanti di sini temboknya mau dicat dulu, bingung juga mau dicat atau mau dikasih wallpaper atau apa gitu, belum tahu. Nah, itu juga nanti mau dipasang apa namanya, fiber. Nanti di sini rencananya aku mau kasih tanaman-tanaman nih vertical garden gitu, kayak gitu. Terus di belakang sini ini aku mau pajang lukisan-lukisan kayak gitu. Terus ada meja, ada tanaman. Sebenarnya udah ada di kepala, brainstormingnya tuh udah ada gitu kan, nanti rumahnya bakal jadi apa, tapi ya belum kelar. Alhamdulillahnya semua tanaman yang aku punya di sini tuh tumbuh subur, walaupun awal-awalnya mungkin masih layu berapa hari gitu kan, mungkin karena ya bisa dibilang kayak adaptasi lingkungannya mereka kali ya gitu. Tuh kayak gitu. Ini alhamdulillah udah muncul 2 sulur yang bakal melebar daunnya, bisa dilihat kan, udah kelihatan banget itu. Tuh. Nah, kalau yang ini aku speechless kemarin. Ini tuh masih berbentuk sulur daun yang ini. Nah, ya kan, masih berbentuk sulur, sekarang udah melebar, udah melebar banget daunnya. Terus di bawah sana muncul lagi sulur satu, mau muncul lagi daunnya. Di situ juga ada satu kecil gitu kan. Nah, lagi ya, ini si peace lily. Waktu pertama beli ini, daun-daunnya ini itu menghadap ke sana semua. Aku nggak tahu kenapa dia bisa kayak membelakangi bunganya. Apakah pada saat di penjualnya itu dia apa ya, nggak ngerti gitu, pokoknya semua daun tuh menghadap ke sana gitu. Makanya kok bisa kayak gitu ya. Jadi bunganya ini dibelakangi gitu loh. Nah, terus akhirnya aku coba ngerawat dia gitu kan, nyiram tanaman-tanaman ini tuh aku campur pakai air beras gitu kan, pakai micin juga. Kalau nggak ada micin pakai garam juga bisa. Lah, kok pakai kayak gitu-gitu? Nanti aku jelasin.
Alhamdulillah subur loh, subur banget. Nih daunnya udah naik semua gitu kan. Terus si sansevieria ini yang aku dapat di pinggir jalan juga udah muncul bunganya tuh. Seneng banget. Si daun dolar ini alhamdulillah segar, kuat dan kokoh. Aglaonema juga ini kemarin masih sulur banget, yang ini masih sulur banget, alhamdulillah udah terbuka juga daunnya. Dan aglaonema yang satunya lagi, tolong dong dibantu ini apa namanya ya di kolom komentar. Aglaonema jenis apa aku nggak tahu. Ini ada muncul 2 sulur di sini. Seneng loh. Keladi ini yang aku dapat di pinggir jalan. Ada videonya kan. Ini daunnya udah kebuka lebar yang satu. Terus muncul juga sulur kecil bakal daunnya di situ. Tuh ini juga jenis tanaman apa ya namanya aku nggak ngerti. Ini pinggir jalan juga dapat. Alhamdulillah subur dia semuanya. Itu juga ya kan. Tuh sansevieria ini udah banyak banget anakannya. Nanti aku bakal bikin videonya juga. Ini si puring-puring aku coba setek mereka dari pucuk-pucuk pohonnya. Jadi aku ngambil ini kalau nggak salah hari Minggu, beberapa hari yang lalu ya. Hari Minggu, ini hari Kamis, berarti sekitar 4 hari di sini. Kemarin layu banget. Ini layu banget kemarin, alhamdulillah udah mulai cocok ya tinggal di sini ya, beradaptasi ya. Aku lagi nyoba nyetek mereka. Ini aku dapat di pinggir jalan kemarin keladinya. Nggak tahu jenisnya jenis apa, tolong dibantu juga namanya, aku nggak ngerti. Ada garis-garisnya, terus ada pink-pinknya kayak gini sedikit aja. Kemarin pas aku ambil taruh di sini masih layu banget, alhamdulillah sekarang udah naik lagi. Mudah-mudahan betah ya di sini ya. Nih, ini juga, ini masih agak layu sih. Soalnya aku salah kemarin, salahnya aku tuh nyabut mereka nggak dengan akar-akarnya. Kalau yang ini kan dengan akarnya, semua itu aku cabut dengan akar. Kalau yang ini, si keladi yang ini, emang kemarin akarnya susah banget aku cabut, makanya aku kayak apa sih namanya, eksperimen. Mudah-mudahan sih mau tumbuh dengan subur ya di sini tanpa akarnya gitu. Nah yang bikin aku speechless itu sih ini si kaktus centongnya, karena kemarin itu aku ngambil 1, 2, 3 kaktus, berapa ya, 1, 2, 3, 5 kaktus. Nah yang 2-nya itu aku lihat dia membusuk di bagian bawahnya, tapi senengnya yang lain ini alhamdulillah subur. Kemarin juga ngecek akarnya udah banyak banget ini. Nih udah tumbuh anakannya juga. Itu aku lagi coba nyetek si apa namanya tuh, kuncup merah ya namanya, kayak gitu. Subur semuanya alhamdulillah. Jadi kalau kebanyakan aku lihat di channel YouTube nih orang-orang tuh ada yang ngasih pakai pupuk ini pupuk itu gitu, tapi aku sih enggak sih, alhamdulillah enggak. Nanti aku kasih tipsnya ya. Nah, jadi ngerawat tanaman itu sebenarnya sama kayak ngerawat anak kecil gitu. Aku ngerawat tanaman aku ini sama kayak ngerawat anak aku sih Gwen. Kalau anak kecil masih enak kan gini, karena mereka kita bisa baca mereka tuh dari gesturnya. Kalau kayak anak aku sih Gwen tuh udah 2,5 tahun, dia belum lancar ngomongnya, tapi dia kayak mama. Kalau minta susu dia bawain aku dotnya, oh ini anak pengen minum susu gitu kan. Atau kan mama ambil piring, oh minta makan. Kalau tanaman nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngasih gestur, nggak bisa ngasih kode apapun untuk kita. Makanya kita juga harus peka sama tanaman juga sih. Jadi jangan cuma beli, tanam, udah pajang. Yang penting disiram tiap pagi sore siram, udah itu aja. Nggak kayak gitu juga. Tanaman itu juga makhluk hidup gitu kan. Ngerawat makhluk hidup ya harus sama. Hewan peliharaan juga kayak gitu kan. Jadi kalau punya hewan peliharaan juga nggak mungkin cuma ditaruh di kandang terus kasih makan kasih minum udah, pokoknya gitu.
Yang ada nanti malah mereka stres. Mereka ini sama kayak manusia juga, minta diajak ngobrol gitu kan, minta, ya pokoknya kita ngerawat mereka itu harus pakai perasaan, pakai hati gitu loh. Nah kalau yang namanya tanaman gitu kan, kita harus tahu ketika menyiram mereka itu harus berapa kali disiram sih selama seminggu, apakah tiap hari atau gimana gitu. Kalau tempat nanamnya ini di tempat yang terbuka, artinya di tanah yang luas, nggak ada kanopi kayak gini, di outdoor dan cuaca kebetulan juga panas terik terus menerus, it's okay kalau kita mau siram mereka setiap hari gitu kan. Tapi harus dibatasi juga, jangan tiap hari 2 kali sehari juga nggak boleh kayak gitu. Nah apalagi kalau kayak tanaman yang kalian punya sama kayak aku istilahnya semi indoor, aku ngeletakinnya tuh di bawah kanopi gitu kan, jadi dia nggak kena panas langsung. Itu nggak boleh disiram tiap hari, nggak boleh disiram pagi sore, tuh nggak boleh gitu. Jadi ya sama kayak manusia gitu kan, maksudnya makan nggak boleh berlebihan kan, nggak bagus juga kayak gitu. Jadi semua tuh harus pakai feeling, pakai perasaan. Oh ini kira-kira kemarin aku udah nyiram full nih, nyiram full yang menurut maksud aku itu nyiram tanahnya sampai basah gitu kan. Nanti caranya 2-3 hari dicek dulu tuh tanahnya, tusuk aja tuh potnya tanahnya gitu kan, ini masih basah nggak ya, masih lembab nggak ya. Kalau kira-kira masih lembab, masih bisa istilahnya menurut kita, oh ini kayaknya masih oke nih buat tanamannya gitu, masih ada persediaan airnya mereka, ya udah nggak usah disiram lagi gitu, ya cukup disemprot-semprot aja. Jadi kalau aku tuh seminggu maksimal 3 kali itu nyiram full, nyiram tanahnya gitu sampai basah banget gitu kan. Selebihnya tiap hari aku semprot mereka, semprotnya pakai air keran aja, air biasa. Cuma kalau untuk nyiram tanaman biasanya sih kalau dalam seminggu 3 kali itu, 1 kali aku nyiram pakai air beras, 2 kalinya pakai air keran gitu. Jadi 1 kalinya pakai air keran, 2 kalinya pakai air beras kayak gitu. Nah ada lagi yang namanya perawatan pakai micin, tapi itu micin itu kalau aku sih baru sekali doang ngasih mereka micin ya gitu. Itu aku lihat juga di channel YouTube orang-orang katanya micin tuh membantu biar subur aja gitu, tanpa pupuk-pupuk yang lainnya gitu kan. Terus ada juga pakai bawang merah. Jadi sebelum nanam tanaman masukin ke pot, akarnya itu kita olesin dulu pakai bawang merah supaya pertumbuhan akarnya lebih kuat gitu. Tapi kalau aku nggak semua juga gitu, nggak semua juga dikasih bawang merah, cuma beberapa tanaman aja gitu. Alhamdulillahnya subur aja, karena itu tadi kita ngerawat mereka tuh pakai feeling, pakai cinta gitu kan, ajak ngobrol aja. Sumpah ini ya, yang ini ada beberapa daunnya tuh kemarin yang udah nggak ada, terus aku ajak ngobrol apa aja gitu kan, kayak aduh guys aku lagi bete nih, hai hari ini aku kerjanya ya semangat loh, hai hari ini aku gini cerita. Jadi aku nggak ada teman cerita di rumah, udah aku ngobrolnya sama tanaman. Ngobrol, alhamdulillah muncul tuh sulur baru, bakal daun baru, sama kayak yang ini juga gitu. Ini juga kayak gitu, diajak ngobrol alhamdulillah muncul sulur jadi daun lebar gitu gengs. Pas beli peace lily tuh aku juga tanya ke yang jual kembang, bapak-bapaknya, aku tanya, Pak, Bapak biasanya pakai pupuk apa biar daunnya itu banyak, biar tanamannya juga tumbuh subur gitu kan, karena saya baru pemula Pak. Bapaknya bilang, nggak usah, aku nggak pernah pakai kayak gitu-gitu, udah paling pakai sekam padi aja campur sama tanah, udah katanya gitu kan, siram air, nggak usah pakai gitu-gituan gitu kan. Yang penting kita ngerawatnya bener gitu, bener dalam arti kata ya semua harus pakai hati gitu. Jadi kalau gini loh, ibaratnya mereka ini sama kayak kita, kayak anak, ngerawat itu kayak anak kita aja gitu. Jadi anak itu titipan ilahi, harus kita jaga, harus kita rawat, tanggung jawab kita. Sama kayak memutuskan mereka harus ada di rumah kita harus merawat mereka juga sepenuh hati, seperti itu.